Halo semuanya, perkenalkan saya Aldila Natasha Gunawan dengan NIM 1300119130057 dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Video ini dibuat dalam rangka sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah Kritik Sastra yang diampu oleh Dr. Soekardjo Waluyo MHum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sastra cyber. Kemajuan teknologi sangat berperan penting dalam perkembangan sastra di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penggunaan internet yang semakin digandrungi oleh masyarakat, terutama oleh kaum muda, juga ikut serta dalam perkembangan sastra ini. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jangkauan internet itu sangat luas dan tidak terbatas. Sastra cyber adalah jenis sastra yang cukup populer di masa kini dan hampir semua orang itu telah familiar dengan istilah tersebut. Lalu sebenarnya apa sih sastra cyber itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memisahkan terlebih dahulu apa itu sastra dan apa itu cyber. Sastra menurut KBBI adalah bahasa yang menggunakan kata-kata dan gaya bahasa dalam kitab-kitab. Sastra juga dapat diartikan sebagai ungkapan ekspresi manusia yang berupa karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pendapat, pengalaman, dan rasa yang mereka miliki. Sedangkan kata cyber itu berkaitan dengan jaringan internet atau penggunaan dengan komputer. Nah, sebenarnya kata cyber ini tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus ada kata lain yang mendampinginya. Misalnya dalam kata cyber news yang artinya berita-berita yang dimuat dalam internet. Nah, begitupun dengan cyber sastra atau sastra cyber yang berarti karya sastra yang dimuat dalam internet. Nage dalam bukunya yang berjudul Influence of World Wide Web of Literature pada tahun 1997 menyebutkan bahwa sastra cyber ini diperkirakan lahir pada tahun 90-an. Akan tetapi baru mencapai popularitasnya itu pada tahun 98. Pada saat itu, sastra cyber mulai bermunculan pada website-website dan forum-forum atau blog-blog yang ada di jejaring internet. Di masa kini, sastra cyber semakin populer berkat adanya aplikasi-aplikasi pendukung untuk menerbitkan atau mempublish karya sastra yang dimuat dalam aplikasi tersebut. Misalnya seperti aplikasi Wattpad, Webtoon, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Di Indonesia sendiri, sastra cyber ini mulai berkembang pada akhir tahun 90-an yang ditandai dengan terbitnya antologi puisi yang berjudul Graffiti Gratitude, tepatnya pada tanggal 9 Mei 2001. Walaupun sempat menuai pro dan kontra dari para penggiat sastra, akan tetapi antologi puisi ini tetap diterbitkan, tepatnya di Jakarta, dan pada tanggal 9 Mei 2001 ini ditetapkan sebagai Hari Sastra Cyber di Indonesia. Pada masa kini, sastra cyber juga masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama oleh penggiat sastra. Hal tersebut dikarenakan sastra ini dianggap tidak memenuhi standar karya sastra seperti sastra cetak. Dan beberapa juga ada yang menganggap sebagai karya tong sampah karena sastra ini seperti sastra buangan atau ditolak oleh media cetak. Meskipun sastra cyber dianggap sampah atau tidak bermutu dibandingkan dengan karya sastra yang telah dicetak, tetapi sastra cyber dapat memberikan peluang bagi siapapun yang ingin terjun ke dunia kepenulisan. Mereka bisa bebas mengarang sesuai dengan pengalaman mereka, perasaan mereka, dan hal-hal yang ingin mereka bagikan dengan orang lain. Sebenarnya, bagus atau tidaknya kualitas suatu karya sastra, baik itu
sastra cetak maupun sastra cyber itu tergantung bagaimana pembaca maupun gaya bahasa dan faktor-faktor lain yang mendukungnya. Untuk melawan asumsi-asumsi negatif yang beredar di masyarakat, sastra cyber ini telah berhasil menunjukkan eksistensi mereka di bidang kesusastraan maupun perfilman. Misalnya, banyak karya sastra yang ada di sastra cyber ini telah berhasil dinovelkan maupun difilmkan. Contohnya film Dear Imamku, Assalamualaikum Calon Imam, dan film Mariposa merupakan contoh dari sastra cyber yang berhasil di kancah perfilman. Nah, maka dari itu, sastra cyber ini sangat penting perannya dalam khasanah sastra Indonesia. Sastra cyber dapat dijadikan sebagai wahana atau media bagi siapapun yang ingin berkarya dalam bidang kepenulisan. Entah itu dalam puisi, berbentuk novel, berbentuk cerpen, dan masih banyak lagi. Nah, itulah penjelasan singkat terkait sastra cyber. Bagaimana nih? Apakah kalian sudah mendapat gambaran terkait sastra cyber? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.